Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Bukti Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari masalah perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Hal yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Kemudian kandungan dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Kemudian mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah serta hikmahnya. Selanjutnya, dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang pertama kita akan bahas mengenai Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Yang pertama Surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Subhanallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Oke. Di sini kita akan bahas masalah kosakata surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama di sana ada kita membaca tentang innamal mu'minun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, ya. Kemudian selanjutnya ikhwatun, yang artinya bersaudara. Kemudian baina akhawaikum, antara kedua saudaramu, ya. Dan fa'aslihu, damaikanlah. Ya, selanjutnya hukum bacaan dari surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama innamal mu'minun, itu adalah gunnah, ya, innamal mu'minun, ya, nun bertasdid di sini, innamal mu'minun. Kemudian selanjutnya ada alif lam qamariyah, al mu'minun, ya, itu alif lam qamariyah, alif lamnya nampak dibaca, ya. Kemudian ada ikhwatun fa aslihu, hukumnya di sana bertanda ikhfa hakiki, ya, ikhwatun fa aslihu, ya, ikhfa. Kemudian selanjutnya adalah mat-tabi'i fa aslihu, hu-nya di sana, ya, hu-nya di sini, nah mat-tabi'i. Kemudian selanjutnya akhawaikum wattaqullah, ya, di sana ada izhar sapawi, artinya jelas, ya, izhar akhawaikum wattaqullah. Kemudian turhamun, apa di sana, yaitu mat arid lis sukun, kalimat yang berada di akhir dari dari ayat, ya, ayat. Oke. Selanjutnya kita masuk pada surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
Kemudian kita masuk lagi kosakata dari surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Yang pertama adalah iztanibu ya, yang artinya jauhilah. Kemudian auzon ya, apa itu auzon? Prasangka. Nah, ismu yang artinya adalah dosa. Artinya wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya wala yaktab ya, janganlah menggunjing. Nah, ini dari kosakata surah Al-Hujurat ayat 12. Lanjut, hukum bacaan surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, ya ayyuhalladzina, mad zaid munfasil. Nah, ini mad zaid munfasil. Ya ayyuhalladzina. Kemudian amanu jtanibu qalqalah sugro, amanu nih. Ya, qalqalah sugro. Selanjutnya katsirum min ya, idgham bi guna, ada tanwin bertemu dengan huruf min. Kemudian auzon alif lam samsiyah ya. Kenapa dikatakan alif lam samsiyah? Karena di sini alif lamnya jelas terlihat cuman tidak dibaca. Kemudian ba'dukum ba'do, ikhfa safawi mimati bertemu dengan huruf ba. Tawwabur rahim, idgham bida nah, tanwin bertemu huruf ro ya. Oke, lanjutnya masuk kepada hadis tentang perilaku muzadahan nafs, husnuzan dan ukhuwah. Hadis tentang perilaku muzadahan nafs ya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, muzahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya ya. Kemudian orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi mujahadah an-nafs ini adalah pengendalian diri kita ya terhadap sikap, atau salah satunya adalah ketika kita marah kita bisa mengendalikan diri kita ya, makanya ada mujahadah an-nafs atau pengendalian diri ya. Jadi hadis Rasul ini muzahid adalah pejuang ya, adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya. Jadi tidak hanya pejuang itu dikatakan adalah mereka yang pergi ke medan perang membawa senjata, tapi seorang muzahid juga adalah orang yang bisa berjuang berjihad terhadap jiwanya, yaitu bisa menahan amarahnya ya ketika marah, kemudian bisa menahan dirinya dari segala apapun. Oke. Kemudian selanjutnya hadis tentang husnuzon. Husnuzon adalah prasangka baik ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka. Prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan hati ya. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah kita menjauhi prasangka buruk, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terhadap manusia misalnya, jangan mengira ketika kita misalnya lewat ada teman-teman kita duduk, mereka lagi berbicara, lalu kita berprasangka, oh itu sedang membicarakan diriku. Nah, jangan bersangka itu. Atau ketika berprasangka terhadap Allah, contohnya misalnya kita ketika pulang dari sekolah ataupun di tempat kerja kita terjatuh, lalu kita bersangka, oh kenapa Allah nih menjatuhkan aku seperti ini ya, kenapa aku sampai terjatuh, atau kenapa aku sampai kecelakaan atau apa. Nah, jangan prasangka buruk. Mungkin setiap kejadian yang Allah berikan itulah ada tergantung hikmah di dalamnya. Nah, kemudian hadis tentang ukhuwah ada persaudaraan ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Artinya kita harus saling sama-sama berjabat tangan ya. Nah, karena apa? Orang yang bersaudara itu tidak akan pernah runtuh. Coba kita lihat, satu buah lidi akan mudah dipatahkan ketimbang kita mengumpulkan lidi sampai 100 bahkan ribuan. Itu
kita tidak akan mudah untuk mematahkannya, sama halnya dengan persaudaraan ya. Nah, makanya itu kita disuruh untuk saling ukhuwah atau bersaudara, walaupun tidak saudara kandung, sedara. Tapi yang namanya kita hidup di dunia ini, kita punya banyak saudara. Saudara seiman, seagama, saudara apa lagi namanya? Saudara setanah air ya. Nah, saudara sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya. Nanti itu walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, kita tetap satu ya. Nanti itu. Kemudian perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan terasa demam. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita merasa persaudaraan kita sangat kuat, maka ya ketika teman, keluarga, atau siapapun itu tersakiti, sakit atau apa, kita pun akan merasa sakit. Itulah perumpamaan orang-orang mukmin yang saling mencintai dan saling menyayangi. Oke, kemudian lanjut ya, kandungan dalil tentang perilaku muzahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Yang pertama, kandungan surah Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama adalah tentang perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antar sesama mukmin. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan menjaga ukhuwah persaudaraan antar sesama mukmin. Apa? Tidak hanya ukhuwah dalam hal seagama ya, tapi juga setanah air. Kemudian selanjutnya kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 adalah perintah Allah kepada kaum muslimin untuk menjauhi perilaku berprasangka buruk atau suudzon ya. Kemudian mencaci kesalahan orang lain dan bergunjing atau ghibah. Jadi kita dilarang untuk suudzon kepada orang. Jangankan kepada orang, kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita dilarang. Kemudian juga jangan mencaci kesalahan orang lain. Kenapa? Karena dari mencaci kesalahan orang lain kita akan memicu yang namanya perkelahian ya. Nah, jangan seperti itu. Nah, kemudian bergunjing atau ghibah. Ini suka sekali ya biasa cewek-cewek atau apa suka menggunjing. Nah, jadi kita jangan sampai menggunjing atau menggibah orang lain. Karena menggunjing itu dikatakan tadi di sebuah surah Al-Hujr itu bahwa sama hanya memakan daging teman sendiri ya, perumpamaannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kandungan hadis tentang perilaku muzahadah an-nafs tadi ya. Nah, yang pertama, kandungan hadis tentang muzahadah an-nafs. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW menyebut bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Hawa nafsu ada di dalam diri kita. Nah, jadi kita melawan hawa nafsu kita untuk hal yang jelek, hal yang tidak baik, maka kita sudah berjihad ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri. Artinya apa? Ketika kita ada masalah, kita kendalikan diri kita, jangan sampai kita terjerumus kepada yang namanya minuman keras. Biasanya kan kalau misalnya ada masalah sedikit-sedikit maunya minum minuman atau sedikit maunya ya ke arah-arah yang tidak baik kayak gitu. Nah, apalagi sampai yang namanya bunuh diri ya. Nah, jangan. Jadi kalau misalnya kita ada masalah atau apa, kendalikan diri kita. Kendalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil air wudhu, kemudian bisa sholat atau mengaji ya. Nah, jadi kerjakan hal-hal yang baik-baik ya, karena insya Allah bahkan nggak salah yakin bahwa semua itu dapat menenteramkan diri kita yang lagi marah atau ada masalah. Oke, kemudian lanjut kandungan hadis tentang husnudzon ya, berbaik sangka. Nah, jadi Allah menyuruh kita untuk berbaik sangka dalam hal apapun, dan Rasulullah mengingatkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk atau suudzon kepada orang lain. Kemudian selanjutnya kandungan hadis tentang ukhuwah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagaikan satu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jika umat Islam terpecah belah karena suatu permasalahan, persaudaraan tersebut akan hancur layaknya bangunan yang rusak. Ya.
Oke, kemudian mengamalkan perilaku muzahadah an-nafs dan hikmahnya. Jadi segala sesuatu tuh harus kita amalkan. Bagaimana kita mempelajari suatu pelajaran, maka aplikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengamalannya, dilihat dari perilakunya. Ya, pengamalan perilaku muzahadah an-nafs dalam keseharian. Contohnya apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau sholatnya sudah rajin ya, sholat wajibnya sudah kerjakan, maka tambah lagi dengan sunnahnya. Kemudian lagi ya, kalau sunnahnya sudah ada, maka rajin bersedekah. Jadi meningkatkan, itu selalu bertambah sehari itu tidak hanya satu, tapi esoknya tambah lagi dua, tambah lagi tiga, itu meningkat ya. Kemudian melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, itu selalu dikerjakan. Kalau haji kan bagi kita yang mampu. Kemudian menjauhi perbuatan tercela. Nah, itu juga salah satu dari pengamalan perilaku muzahadah an-nafs atau pengendalian diri ya. Nah, kemudian selanjutnya hikmah perilaku muzahadah. Jadi ada hikmahnya. Ketika kita berperilaku mengendalikan diri kita, maka hikmahnya apa? Meningkatkan kesabaran, karena sudah terlatih untuk mengendalikan diri kita. Kemudian dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri. Kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah, selalu bersyukur ya. Kemudian mempererat tali silaturahmi, karena apa? Ketika kita mengendalikan diri kita, maka yang namanya pertengkaran itu tidak akan terjadi ya. Kemudian terhindar dari maksiat, terhindar dari perselisihan, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri dan tidak puas serta meningkatkan keimanan. Itu hikmahnya ya. Nah, kalau semua ini kita laksanakan ya, kalau kita muzahadah an-nafs kita laksanakan, maka kedamaian, ketentraman yang akan kita dapat ya. Kemudian selanjutnya mengamalkan perilaku husnudzon dan hikmahnya. Nah, husnudzon pun harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengamalannya? Yang pertama, memberi semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Jadi ada teman kita yang punya niat nih ya, niat yang baik, malah kita dorong mereka, kita motivasi, oh itu bagus ya. Jangan kita yang malah memberikan motivasi yang buruk, memberikan angin-angin atau sesuatu yang membuatnya tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Kemudian selanjutnya bersabar dalam menghadapi cobaan, memeriksa kebenaran berita yang didengar, setelah mempercayai kemampuan yang dimiliki, bersikap ramah kepada teman dan bersyukur kepada Allah ya. Nah, hikmahnya apa? Ketika kita mengamalkan perilaku yang hidup sehari seperti ini, hikmahnya dari perilaku yang pertama, terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama, tulus dalam menjalin persahabatan, selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup, meningkatkan keimanan yang dimiliki. Ya, ini hikmahnya. Nah, oke, selanjutnya apa? Mengamalkan perilaku ukhuwah dan hikmahnya. Yang pertama, macam-macam perilaku ukhuwah. Nah, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama orang Islam, ya. Ukhuwah Insaniyah, ukhuwah persaudaraan sama manusia, dan ukhuwah Watoniyah, persaudaraan sesama setanah air, waton ya. Nah, kemudian apa? Hikmah perilaku ukhuwah. Hikmahnya dicintai oleh Allah, memiliki banyak teman dan saudara, memperoleh kemudahan jika menghadapi kesulitan hidup karena banyak teman ya. Nah, kemudian memperkuat persaudaraan sama muslim, terhindar dari perpecahan dan konflik. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang muzahadah an-nafs, kemudian husnudzon dan ukhuwah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi ya. Syukur kasih atas perhatiannya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.